Halo sahabat Valentino Marcus Situmorang, kisah pindah agama seseorang, yang memutuskan untuk menjadi mualaf, memang menarik perhatian publik, karena, proses mereka sebelum akhirnya mantap berhijrah, selalu tidak mudah, banyak pertentangan dalam diri, keluarga, dan lingkungan, sampai akhirnya mereka bersyahadat. Apalagi untuk orang-orang ini, yang notabene mereka adalah seorang konglomerat, sekaligus pemimpin perusahaan besar. Nah, berikut ulasan selengkapnya, mengenai orang terkaya di Indonesia, yang memutuskan mualaf, seperti dilansir dari berbagai sumber. Irwan Musri. Irwan Musri, adalah orang terkaya di Indonesia, sekaligus suami dari Maya Estianty, yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia berasal dari keluarga Yahudi, yang kemudian melalui masa kecilnya, hingga lulus SMA di Surabaya. Setelahnya, dia melanjutkan pendidikan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Pada 1987, Irwan memutuskan kembali ke Indonesia, dan merintis bisnis jam tangan. Kini, ia menjabat sebagai Presiden Direktur, dan CEO Timerindo Perkasa International Time International, sebuah perusahaan yang memegang hal retail, untuk 40 merek jam tangan kualitas dunia, seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lain sebagainya. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka, juga menjadi orang terkaya di Indonesia yang mualaf. Pria yang akrab disapa Baba Alun itu, adalah bos perusahaan jalan tol, PT Citra Marga Nusapala Persada. Dia dikenal dengan sifat dermawan, dan senang membantu orang lain. Karena itu, masyarakat semakin kagum dengan pengusaha berdarah Tionghoa itu. Yusuf Hamka, memiliki cita-cita membangun 1000 masjid, salah satunya, telah berdiri di bawah kolong tol Irwiyoto Wiono. Masjid dengan gaya khas Tionghoa itu, menyediakan balai masyarakat, yang bisa ditempati masyarakat tanpa hunian. Selain itu, dia juga kerap menjual nasi seporsi, dengan harga Rp3.000 saja. Lee Kang Hyun. Vice Presiden Samsung Elektronik Indonesia, Lee Kang Hyun, juga memutuskan menjadi mualaf. Berawal dari keingintahuannya soal Islam, dia memutuskan mualaf tahun 1994. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini, awalnya bertugas di Samsung Indonesia tahun 1993, dan bertanggung jawab atas banyak kegiatan internasional. Jabatan terakhirnya adalah Corporate Business and Corporate Affairs Vice President, PT Samsung Electronics Indonesia, SEIN. Namun, setelah bekerja puluhan tahun di perusahaan elektronik tersebut, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif. Kini, Lee juga menjabat sebagai Vice President, sekaligus Chief Operating Officer, COO. Johari Zain. Johari Zain, adalah seorang bos perusahaan yang juga mualaf. Dia adalah seorang pria kelahiran Medan Sumatera Utara. Pada tahun 1954, dia juga menjadi bos dari perusahaan ekspedisi JNE. Keluarganya adalah kelompok pedagang Tionghoa, yang menganut agama Buddha. Meski demikian, ia menempuh pendidikan di sekolah Katolik. Kemudian, sekitar tahun 1982, dia memutuskan untuk mualaf, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Bukan sembarangan mualaf, Johari bahkan memiliki mimpi besar, untuk membangun 99 masjid. H.M. Jos Sutomo. H.M. Jos Sutomo, adalah pengusaha keturunan Tionghoa asal Kalimantan yang mualaf. Dia tercatat dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Menurut versi Globe Asia pada 2017, dia mempunyai harta dengan kisaran 430 juta dolar, atau setara 5,5 triliun rupiah. Harta yang dimiliki itu, berasal dari bisnis yang menggurita. Bahkan, dia juga sudah membangun 4 masjid Chengho, yang ada di Balikpapan, Batua Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Tak lupa, dia selalu bersyukur atas segala nikmat, yang diberikan Allah kepadanya. Herman Halim. Herman Halim, merupakan bos Bank Maspion, sekaligus anak dari Alim Markus.
Sebelum masuk Islam, rupanya dia beberapa kali pindah agama. Kisah anaknya yang memeluk agama Islam, yang memberi inspirasi kepada bos bank Maspion tersebut. Pada 2004, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, di Masjid Cengho Kota Surabaya. Herman Halim mengaku merasakan keajaiban, setelah memeluk Islam. Hermanto Wijaya, bos Jaya Raya Solution, Jaya Raya Elektronik, ini, menjadi mualaf pada 2019, bos perusahaan ini, masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, di Masjid Raya Citra Grand City, Palembang. Setelah menjadi seorang Muslim, namanya menjadi Muhammad Hermanto Wijaya. Dia yakin untuk memeluk Islam. Setelah mempelajari agama ini, ditambah faktor lingkungan pergaulan, dan tempat tinggalnya, Muhammad Hermanto Wijaya sendiri, sebelum menjadi mualaf dikenal sebagai sosok yang aktif, melakukan kegiatan sosial. Itulah 7 pengusaha dan orang terkaya di Indonesia, yang memutuskan untuk memilih Islam, sebagai agama yang tepat, yang membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik.